Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niki Priscila dengan NIM C0D023016. Di sini saya akan mempresentasikan PT saya yang berjudul Persediaan dalam Akuntansi Pajak. Materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau pelengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dapat dikatakan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Menurut Will dan Koch, biaya angkut dibagi dua, yaitu menjadi FOB destination dan FOB shipping. FOB destination di mana yaitu biaya angkut dibayar oleh penjual dan kepemilikan barang dagang berpindah pada saat barang telah sampai di gudang pembeli. Sedangkan FOB shipping point yaitu bagaimana biaya angkut dibayar oleh pembeli dan kepemilikan barang dagang berpindah pada saat barang sampai di pelabuhan atau barang sampai di perusahaan pengangkut atau carrier. Yang kedua yaitu jenis akuntansi persediaan. Penggadaian barang oleh usaha perdagangan seperti pasar swalayan dan grosir dimaksudkan untuk dijual kembali, sedangkan penggadaian oleh usaha manufaktur dimaksudkan untuk diolah menjadi barang jadi sebelum dijual. Usaha manufaktur biasanya mempunyai 5 jenis persediaan. Yang pertama, bahan baku dan bahan pelengkap. Yang kedua, bahan dalam pengolahan. Yang ketiga, barang jadi. Yang keempat, barang dalam perjalanan. Dan yang terakhir, barang konsinyasi. Yang ketiga yaitu sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan perpetual. Yang sistem periodik yaitu dalam sistem periodik setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi dengan rumus persamaan awal ditambah pembelian atau neto dikurang persediaan akhir. Hasilnya itu adalah harga pokok penjualan. Dan yang kedua, sistem perpetual. Sedangkan dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Selanjutnya itu yang B, gross profit method. Akuntan atau auditor dan manajer sering menggunakan metode ini untuk menguji kewajaran nilai persediaan akhir. Selain itu juga dapat untuk mendeteksi kesalahan yang besar dalam menilai persediaan akhir. Tetapi metode ini tidak seharusnya digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan pada akhir tahun. Dan yang ketiga yaitu retail inventory method. Metode ini sering dipakai oleh peritel seperti pasar swalayan dan terserba untuk menaksir nilai persediaan guna menyusun laporan perhitungan laba rugi untuk menentukan apakah terjadi kecurangan persediaan. Anggapan yang dipakai dalam metode ini ialah bahwa perbandingan rasio biaya terhadap harga retail barang yang tersedia dijual selama satu periode. Syarat yang perlu dipenuhi agar metode ini dapat dipakai adalah catatan harga jual dan retail setiap barang yang dibeli. Materi yang keempat yaitu sistem penilaian persediaan. Penilaian persediaan barang dagang dibagi menjadi 3. Yang pertama, specific identification method. Yang kedua, cost fold method, first in, first out, dan average. Yang ketiga, estimasi persediaan gross profit method dan retail inventory method. Yang pertama, specific identification method. Metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Biaya barang-barang yang telah dijual dimasukkan dalam HPP, sementara biaya
barang yang masih ada dimasukkan pada persediaan. Baik, materi yang terakhir yaitu persediaan akuntansi dalam perpajakan. Dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem pencatatan tersebut dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten dan taat atas asas, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Sistem perpetual tidak menggunakan cara penaksiran dalam menghitung nilai persediaan, bahkan pemeriksaan masih digunakan sebagai pelengkap. Dengan demikian, sistem ini tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Cara yang tidak sesuai dengan prinsip perpajakan adalah apabila persediaan dinilai berdasarkan penaksiran atau perkiraan. Penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP hanya boleh dilakukan dua cara menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6, yaitu metode rata-rata atau metode mendahulukan persediaan yang didapat pertama, first in, first out atau FIFO. Pemilihan metode tersebut harus dilakukan secara taat asas, artinya sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP, maka untuk selanjutnya harus menggunakan cara yang sama. Baik, sekian dari presentasi PPT saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.